Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Seringkali kita mendengar di dalam khutbah bahwa khutbah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Apakah sebenarnya arti takwa itu? Takwa itu ialah hati-hati. Hati-hati dengan perintah Allah, jangan sampai tertinggalkan. Hati-hati dengan suruhan Allah, jangan sampai dilalaikan. Hati-hati dengan larangan Allah, jangan sampai dilewati. Jadi takwa itu akan memelihara orang yang beriman itu dari segala musibah. Di dalam Al-Quran, takwa itu sangat besar manfaatnya. Salah satu kita baca, innal muttaqina mafazan. Orang yang bertakwa itu menjadi pemenang. Kemudian kita membaca lagi dalam Al-Quran bahwa orang yang muttaqin itu fi jannatin na'im, dia akan berada di dalam surga, tempat tinggal yang baik, yang penuh dengan nikmat. Pendek kata, man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Dan di dunia sendiri dikatakan siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kepadanya semua jalan yang dikehendaki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan kepada mereka rezeki dari pintu yang dia tidak ketahui. Pendek kata, jika khatib mengingatkan kepada kita di dalam khutbahnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, berarti bahwa kita diingatkan untuk senantiasa mawas diri, senantiasa hati-hati, senantiasa mengerjakan yang disuruh, senantiasa meninggalkan yang dilarang, agar hidup kita menjadi tenang, syurga jannah dapat kita temui. Kemudian di dunia pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan kita memperoleh rezeki yang sangat lapang. Besar sekali manfaat takwa itu. Sekarang lahir pertanyaan kepada kita, bagaimana supaya kita menjadi orang yang muttaqin itu? Bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah itu? Apakah takwa itu hanya sekadar ucapan? Tidak, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna wa hahuna wa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, di hati, di hati, di hati. Oleh karena itu, sikap perilaku manusia itu ditentukan oleh hatinya. Hatinya. Nah, karena itu kita menyebut hati itu sangat berhati-hati, hati-hati. Nah, kembali kita kepada persoalan hati saja. Hati itu memang amrun muta', raja yang memerintah, kata Imam Syafi'i. Benar. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendengar pameo urang awak. Apa pameo urang awak? Nan gadang hati, nan sampi hati, nan sanang hati, nan saki hati, nan sama hati, nan seso hati, nan tasingguang hati, nan kanai hati juo. Nah, oleh karena itu hati ini dikenakan dahulu tidak kepada benda tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal di dalam ilmu tasawuf, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu takwa pada hakikatnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang tidak pernah menuduh yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapat sesuatu yang mungkin tidak senang di dalam hatinya, tapi di dalam hatinya juga
lahir sebuah pengakuan, mungkin saja di balik itu ada sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan kita tidak segera sombong ketika mendapat yang baik. Kenapa? Mungkin saja di balik yang baik itu ada derita yang menanti. Karena itu bertakwa kepada Allah adalah husnuzan billah. Husnuzan billah artinya bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangka baik kepada Allah ini sangat-sangat menguntungkan di dalam kehidupan kita. Sebab orang yang bersangka baik itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang sempurna. Di antara akhlak yang baik yang lahir daripada sangka baik husnuzan itu ialah pertama, mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, bersabar dengan segala cobaannya. Yang ketiga, ridha dengan segala ketentuannya. Memang disebut di dalam agama kita, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Kalau kamu tidak reda dengan ketentuanku, tidak sabar dengan cobaanku, silahkan cari saja Tuhan yang lain selain aku. Kemana mau jadi Tuhan itu? Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar utama pelajaran tauhid itu, yakni mengesahkan Allah yang sungguh-sungguh esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada keturunan ke atas, tidak pula ada keturunan ke bawah. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang menyertainya, tidak satu pun yang menyerupainya. Inilah dasar utama untuk melahirkan husnuzan kepada Allah dan lahirnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sesudah ini kita bisa mengkajikan lagi akhlak-akhlak baik yang lahir dengan takwa itu. Sekian saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.